Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video podcast kita hari ini yang membahas tentang ekonomi mikro di dunia Islam. Oke, selanjutnya kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber cendekiawan kita yang paham betul tentang ekonomi mikro di dunia Islam. Narasumber pertama kita Helmi Prasetyanto, perkenalkan. Halo. Dadah ke kamera. Lalu ada narasumber kita yang kedua. Dadah Mega Amelia, dan saya sendiri sebagai pembawa acara pada podcast hari ini. Topik pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang perilaku muslim pada pasar output dan input. Ini pasti bagi teman-teman semua bertanya-tanya nih, apa sih pasar input dan output itu? Oke, kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita yang pertama, kepada Helmi Prasetyanto. Gimana nih tanggapannya soal apa itu pasar input dan pasar output? Gini ya, jadi mungkin untuk pasar input dan output ini sangat berhubungan gitu. Yang dimana dua konsep ini penting. Yang dimana pasar output merupakan penyedia atau seperti kayak tenaga kerja, kayak tanah, modal, perusahaan. Lalu pada pasar output ini yaitu prosesnya, yang dimana tadi barang yang tadi jadi itu kita jual gitu. Ya kayak sebuah perusahaan menjual suatu barangnya kepada konsumen. Nah, mungkin bisa dikatakan pasar output ini berkaitan dengan pasar input ini berkaitan dengan sumber daya yang diperlukan untuk produksi. Sedangkan pasar output berkaitan dengan penjualan barang atau jasa yang telah diproduksi. Nah, kedua pasar ini saling berkaitan seperti yang tadi kayak saya sampaikan ya, dan penting juga untuk fungsi ekonomi yang efisien, yang dimana pasar input ini menentukan biaya produksi dan pasar output menentukan pendapatan perusahaan. Mungkin segitu sih kayaknya. Oh iya, saya tahu. Iya betul. Oke, nah itu ya teman-teman. Jadi pasar input dan output itu saling berkaitan ya satu sama lain. Istilahnya pasar output itu sebagai pasar yang bergerak di faktor penjualan ya gitu ya. Nah, sedangkan yang satunya lagi atau pasar input itu bisa kita kategorikan atau kita bisa istilahkan sebagai faktor produksi dan juga hasil produksi. Nah, ya seperti itu. Lanjut ya, kita ke pertanyaan berikutnya. Nah, setelah tadi kita mengetahui pasar output dan input, kita harus tahu nih gimana prinsip-prinsip etika yang harus diikuti sebagai pengusaha muslim ya. Nah, pertanyaannya adalah apa saja sih prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh pengusaha muslim dalam memproduksi barang dan jasa? Pertanyaan tersebut kita limpahkan kepada narasumber kita yang kedua, kepada Mega Amalia. Oke, gimana tanggapannya soal pertanyaan tadi? Mungkin prinsip-prinsip etika dalam usaha muslim yang pertama tentunya ada keadilan, di mana kita harus memperlakukan semua pihak secara adil dan merata. Lalu yang kedua ada kejujuran, dengan jujur dalam segala aspek kita dapat dipercaya oleh yang lainnya juga. Lalu selanjutnya ada kepedulian lingkungan, kita juga harus memperhatikan di mana kepedulian kita terhadap lingkungan dan masyarakat. Dan yang terakhir mungkin ada penghindaran riba dan keadilan keuangan. Tentunya kita harus menghindari riba dan harus memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan bersama. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika ini, pengusaha muslim dapat memastikan bahwa bisnis dijalankan dengan tanggung jawab sesuai nilai-nilai Islam. Oke, mungkin itu ya tadi tentang prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh pengusaha muslim ya. Jadi yang pertama itu tentunya keadilan, karena kita sebagai seorang muslim itu harus menjunjung tinggi soal keadilan dalam apapun itu, ekonomi, kehidupan bersosial, apapun itu. Lalu yang berikutnya ada kejujuran ya. Kita tahu bahwa di dunia muslim itu kita yang namanya kejujuran itu sangat wajib ya bagi kita, karena jikalau kita tidak mendapatkan kepercayaan dari orang lain, tentunya orang lain tidak akan bisa bersosialisasi dengan kita. Oke, yang berikutnya ada kedermawanan.
Yang berikutnya juga ada kepedulian lingkungan, dan yang terakhir ada penghindaran riba dan keadilan keuangan ya. Tentunya riba di dalam Islam itu haram ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya. Tadi saya notice sedikit tentang riba ya, penghindaran riba. Nah, bagaimana sih penghindaran riba atau bunga itu mempengaruhi keputusan bisnis dan investasi dalam konteks ekonomi Islam? Nah, pertanyaan ini kita akan limpahkan kepada Helmi Prasetyanto. Gimana nih tanggapannya soal pertanyaan tadi? Memang untuk pengimplementasian penghilangan riba itu agak susah ya. Dimana riba atau bunga ini merupakan pendapatan terbesar bank-bank gitu. Betul. Ya, mungkin saya punya ini cuman teori aja gitu, mungkin dan beberapa bank juga sudah melakukannya, tapi ya mungkin agak susah aja gitu diterapin untuk seluruhnya. Kayak mungkin bisa dilaksanakan kayak pendanaan alternatif, yang dimana pendanaan alternatif ini para investor bank-bank tersebut atau investor perusahaan tersebut mencari mode pendanaan alternatif, yang dimana pendanaan ini sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin bisa dilakukan seperti mudharabah atau bagi hasil, dan murabahah atau penjualan dengan keuntungan yang disepakati. Jadi disepakati dulu di awal, yang menggantikan pinjaman bunga tadi gitu. Mungkin yang selanjutnya bisa dilakukan pembagian resiko. Jadi pembagian resiko ini kedua belah pihak dibagi sama banyak gitu resikonya. Mungkin 50-50 lah, 50-50 gitu. Iya. Jadi jangan diberatkan pada satu orang saja gitu. Lalu mungkin yang selanjutnya investasi produktif. Nah, investasi produktif ini mungkin agak sama kayak tadi pendanaan alternatif ya, yang dimana investasi ini kita menginvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang lain gitu untuk kita dapat hasilnya gitu, yang dimana ini dapat mendorong kerjasama dan kemitraan daripada membebankan resiko daripada tadi kayak kita harus mengambil dari riba tersebut. Mungkin cukup sih kayaknya. Yang lainnya sebenarnya penghindaran riba tuh banyak ya. Tapi mungkin yang saya bahas tadi itu saya tekankan pada 3 poin aja, yaitu pendanaan alternatif, pembagian resiko, serta investasi produktif. Mungkin cukup sih. Oke. Ngerti. Jadi cara-cara penghindaran riba itu memang ada beberapa ya teman-teman. Nah, salah satunya itu pendanaan alternatif dan berikutnya gitu loh. Di dunia Islam itu sudah kita ketahui bahwa riba itu merupakan salah satu larangan ya di dunia Islam, karena itu bisa merugikan orang lain gitu loh. Misalkan kita menjual kepada orang lain istilahnya uang ya, karena riba itu berhubungan dengan uang atau apapun itu. Ketika akadnya itu meminjam tetapi ada riba di dalamnya, tentunya akan rugi bagi sang peminjam karena merasa terbebani akan hal itu. Jadi di dunia Islam itu kita harus menghindari itu ya. Kita lanjut ke yang berikutnya nih teman-teman, yaitu soal perilaku muslim dalam pasar input ya. Gimana nih perilaku muslim dalam pasar input itu mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan. Kita limpahkan aja pertanyaan ini kepada narasumber kita ya, Mega Amelia. Oke, gimana? Mungkin perilaku muslim pasar input yang mencerminkan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan, tentunya ada etika dalam berbisnis, di mana betul. Kita sebagai muslim harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Lalu ada pertimbangan lingkungan. Ya, betul. Tentunya pertimbangan lingkungan harus dibahas karena ini berdampak pada lingkungan. Contohnya dengan mengurangi limbah atau mengadopsi teknologi hijau. Ya, betul. Lalu selanjutnya ada kesejahteraan sosial, bahwa segala proses tidak boleh merugikan sekitar, harus mematuhi standar keamanan, serta memberikan manfaat sosial pada lingkungan sekitar dan masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada keadilan terhadap tenaga kerja, dengan memberikan upah yang layak dan kondisi kerja manusiawi, dan menghormati hak-hak mereka. Mungkin itu adalah perilaku muslim pasar input yang mencerminkan terhadap lingkungan dan masyarakat. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua, perilaku muslim dalam pasar input itu harus kita perhatikan juga ya, karena ini akan berdampak bagi sosial dan juga lingkungan. Karena
seperti yang tadi di awal dijelaskan tentang pasar input, bahwa pasar input itu pasar atau kegiatan memproduksi. Kalau misalkan seorang pengusaha muslim itu merusak lingkungan, istilahnya dia tidak peduli terhadap sosial gitu ya, pastinya keadaan perekonomiannya pun akan memburuk gitu loh, karena memang para pengusaha muslim ini tidak memperhatikan itu semua gitu ya. Dari mulai etika berbisnis tadi yang sudah dijelaskan oleh Mega Amelia, pertimbangan lingkungan udah pasti, kesejahteraan sosial, dan juga nggak lupa soal tenaga kerja ya. Kita masuk ke sesi terakhir nih teman-teman, tentang implikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari nih. Apa implikasi praktis dari prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam mengelola input dan output dalam bisnis sehari-hari? Nih, kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita, Helmi Prasetyanto. Gimana nih soal tanggapannya? Baik, implikasi praktis dari prinsip-prinsip ekonomi Islam ini agak luas ya. Kayaknya nggak bisa juga saya bahas semuanya gitu. Karena memang kehidupan sehari-hari itu random gitu. Ya mungkin kayak cara pertama kayak tadi saya udah bahas juga mengenai penghindaran riba. Jadi mungkin nggak bisa lebih lanjut lah. Ya itu. Lalu yang kedua merupakan mungkin bisa dibilang kayak keadilan dan transparansi gitu, yang dimana ketika kita menjalankan suatu transaksi itu harus secara transparansi, yang berarti dengan memberikan informasi yang lengkap serta jujur pada semua pihak, yang dimana secara jujur ini kita harus misalnya harganya sekian tetap sekian gitu, nggak ditaikan harganya. Oke, betul ya. Gitu. Lalu yang selanjutnya merupakan produk halal dan etnis, yang dimana kita ini harus memastikan produk kita tuh halal dan layanan yang ditawarkan juga halal, yang dimana produksi cara pembuatannya juga dengan cara yang etis gitu, tanpa eksploitasi tenaga kerja atau sumber daya alam. Yang selanjutnya kita tuh harus memiliki tanggung jawab sosial, yang dimana bisnis ini diharapkan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Mungkin bisa dengan cara zakat, infak, atau kita bisa melakukan kegiatan amal lainnya yang bisa bermanfaat bagi masyarakat gitu. Lalu yang selanjutnya, agar bisnis ini tetap jalan gitu, harus adanya pengelolaan sumber daya berkelanjutan, yang dimana kita itu harus memastikan bahan baku atau energi yang kita butuhkan itu selalu tersedia dalam waktu jangka panjang. Lalu yang selanjutnya merupakan kayak tadi juga saya udah bahas mengenai pembagian resiko gitu, yang dimana kita tuh harus adil. Resiko tuh harus dibagi dua, jangan hanya oleh salah satu saja gitu. Lalu mungkin cara yang terakhir bisa dengan keputusan investasi berbasis prinsip, yang dimana kita menggunakan investasi itu untuk menggait bisa dibilang menggait uang tambahan lah buat kita produksi gitu, untuk pemasukan perusahaan kita, yang dimana investasi ini tentu saja harus menggunakan prinsip-prinsip Islam gitu. Udah sih, cukup sih. Kayaknya bisa mungkin segitu aja lah. Oke. Ya, jadi itu ya teman-teman, implikasi praktis dari prinsip-prinsip ekonomi Islam yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam mengelola pasar input ataupun output. Salah satunya tadi sudah dijelaskan tentang penghindaran riba, yaitu udah pasti kita harus saling menjunjung tinggi prinsip keadilan, dan juga tadi sudah disebutkan juga oleh Mega Amelia tentang tanggung jawab terhadap sosial dan juga lingkungan. Jadi kita harus saling berkesinambungan lah antara satu sama lainnya. Oke. Pada podcast kita hari ini ternyata kita sudah tahu nih benang merahnya tentang pasar input dan juga pasar output. Oke, jadi kita tarik kesimpulan aja. Pasar input itu adalah pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan juga kewirausahaan. Pasar output itu di sisi lain adalah pasar yang dimana barang-barang atau jasa hasil dari produksi yang dijual ya. Lalu yang berikutnya tentang penghindaran riba, ada juga tentang tanggung jawab sosial yang harus kita junjung tinggi bersama-sama sebagai seorang pengusaha muslim yang nantinya kedepannya bisa membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi teman-teman. Oke? Terima kasih atas perhatiannya dari rekan-rekan semua. Terima kasih juga ini kepada narasumber-narasumber kita yang cendekiawan ini.
karena mereka sudah memberikan ilmu pengetahuan bagi kita semua supaya kita bisa meningkatkan diri kita. Oke, terima kasih semuanya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.